Yang ada di sini siapa yang sudah memanfaatkan web replika? Hari ini kita bahas web replika. Saya belum, Lucy. Oke, kenapa belum? Tapi tahu ya, punya web replika tahu kan? Tahu. Udah dikasih alamat web replikanya udah? Udah, Lus, bermanfaat banget itu. Oke. Cici udah dapat closingan belum dari web replika? Dari mana? Web replika. Belum. Udah dimanfaatin belum? Belum maksimal. Belum maksimal. Cita, gimana cara dapat manfaat dari web replika? Aku tuh dari awal sebetulnya memanfaatin web replika. Jadi waktu awal-awal join, kebetulan ada temenku yang lihat-lihat status yang Kista itu lulus yang aku pernah cerita. Ya. Nah, terus dia gimana caranya mau jelasin ke suaminya kan? Kalau dikontakin ke aku kan kayak kelihatan kayak dipaksa banget gitu loh. Jadi dianya sendiri tuh nggak comfort gitu loh untuk kontakin suaminya ke aku. Dari situ aku pakai web replika. Aku bilang, ini kamu baca-baca di sini, ini lengkap, ada profil perusahaan, ada legalitas, ada produk, semuanya ada. Suamimu suruh baca aja. Nah dari situ closingnya dari situ. Akhirnya suaminya oke, ya udah. Jadi dari awal aku udah pakai banget web replika itu. Sebagai alat untuk presentasi ya, jadi kita nggak usah presentasi sendiri. Jadi kan ini bukan gua yang ngomong gitu loh, perusahaan yang ngomong. Jadi kan waktu itu terutama waktu masih awal-awal kan istilahnya siapa sih kamu di Biogreen kan orang baru gitu loh ya, jadi kan itu jadi salah satu yang bikin kita lebih kuat lah ya kalau ke orang ini gitu. Bagus kok itu web replika. Iya. Halo. Hai Koyung, selamat malam. Hai semua teman-teman. Halo Koyung. Halo Koyung. Hai. Salam Cayong. Luar biasa. Pacet ciri khas itu. Luar biasa kok. Amazing sih. Hujan nih kok. Hujan dah. Walah. Pokoknya yang luar biasa kok. Pokoknya semua luar biasa, Ci. Ya, timnya Lucy itu luar biasa pokoknya. Super dahsyat. Luar biasa. Aplikasi kapan kelar nih aplikasi? Aplikasi ini makanya lagi dikejar ini. Koyung pernah cek Tribelio nggak? Tribelio-nya. Pernah. Mirip, jadi nanti akan jadi mirip begitu. Kalau Tribelio kan web, kalau ini chat. Chatnya per grup juga, ada komunitas juga nanti sama. Cuman kalau Tribelio dibikin web dia. Ya. Komunitas Stripe kan. Benar. Tadinya aku pengen bikin grup itu di situ, di Tribelio. Nah, makanya aku bikin yang lebih simpel dan gampang. Malam Pak Yamin. Malam Pak Yamin. Malam Koyung. Malam Pak Jamin. Sama maco Pak Jamin. Maco ya. Kumisnya nggak nahan. Maco sama maco nih. Maco kali. Maco sama Lucy. Maco mah lulus. Lucy, ya. Maco. Siapa yang udah mulai baca buku tiap hari tahun ini? Saya baru selesai 2. Ini baru mau mulai nih. Atomic Habits, good. Iya. Baru selesai disampul soalnya. Wih, disampul dulu. Iya, kita disampul dulu baru baca, jadi biar nggak kotor. Selamat malam semuanya. Aku mute dulu semua. Nanti kalau yang mau nanya-nanya silahkan langsung di-unmute. Hari ini sesuai sama passwordnya, kita akan bahas mengenai web replika. Nah, cuma sebelum masuk ke web replika, ini ada teman-teman yang belum masuk juga. Kita refresh sedikit yuk materi yang minggu sebelumnya. Siapa teman-teman yang masih ingat materi Senin lalu? Senin lalu spesial loh, yang dibawain sama Pak Leri. Judulnya masih ingat nggak Senin lalu? Kebiasaan kecil. Kebiasaan kecil itu hari Jumat, Cilusi. Oh, salah ya? Hari Jumat yang training gabungan. Iya, ingetnya Pak Leri. Iya, hari Senin Pak Leri juga. Tapi What make a great team? Iya, what make a great team work. Betul. Refresh yuk, coba kita masih ingat nggak? Apa 5 hal yang membuat tim jadi disfungsional? Anggota tim tidak peduli dengan hasil tim. Iya. Hanya fokus pada diri sendiri. Betul. Implementasinya gimana tuh? Fokus sama diri sendiri.
Nggak peduli sama timnya. Ribut Pedulinya aja malah keuntungan cari-cari ini pribadi. sendiri. Betul. Bikin titik banyak-banyak, ngejar pairing sendiri. Betul. Iya, timnya jadi bodo amat lah. Gue masih fokus closingan pribadi gitu ya. Jadi Pak Larry menyarankan kapan kita bisa buka titik baru? Saat Kalau satu titiknya udah selesai. selesai itu gimana, Bu Angki? Kalau satu titik itu sudah flush terus setiap hari. Udah lewat 16 pair, 16 pair, 16 pair setiap hari, baru bikin titik baru. Artinya titik tersebut sudah mandiri ya, sudah bisa jalan sendiri, udah berhasil. Baru kita buka titik baru. Oke, itu baru yang pertama. Nggak peduli pada hasil tim secara keseluruhan, lebih perhatikan kesuksesan pribadi. Yang kedua apa? Yang bikin Kurang tim akuntabilitas. yes, kurang akuntabilitas. Apa artinya? Kurang bertanggung jawab. Kurang tanggung jawab. Contohnya? Malas, betul. Nggak ngurusin tim. Kesalahan, habit yang jelek tidak ditegor, dibiarin Iya, aja. betul. Ada habit yang jelek, ada downline yang ngaco, nggak mau ribut punya nih ya, udahlah biar aman, biar nggak berantem, diem-diemin aja gitu. Nah itu ternyata bikin tim jadi disfungsional karena ada yang ngaco didiemin ya. Yang ketiga, Komitmen pada keputusan kolektif. maksudnya Strateginya udah diputuskan tapi malah nggak dieksekusi, malah sendiri ya, pakai caranya sendiri ya. betul cara sendiri ya. bukan hal sendiri. Adakah dalam kenyataan anggota tim yang seperti ini? Ada, pasti ada. Contohnya bagaimana? Ya, yang sudah diputuskan maksudnya strategi yang sudah diterapkan tapi dengan caranya sendiri. Jualan aja kok lebih enak daripada daripada membentuk leader gitu loh. Jualan aja lebih enak, betul. Oke. Terus yang keempat, Yang menderita ketakutan akan konflik. Menghindari debat yang tidak diperlukan, yang diperlukan. yes benar, takut akan konflik, menghindari percakapan atau debat yang diperlukan. Jadi debatnya diperlukan tapi dia hindarin. Akibatnya apa teman-teman kalau kita kayak gitu, cari aman? Masalahnya Membengkak dan potensi konflik tumbuh. Nah ini penerapannya gimana teman-teman? Challenging nggak nih? Feedback harusnya ya. Yes. Ya harus diselesaikan sih. Oke. Nah, ini bagaimana penerapannya? Mudah apa challenging nih? Challenging ya. Terutama buat yang people person malah challenging ya. Iya. Terus yang kelima, trust. Tidak ada kepercayaan. tidak ada kepercayaan. Apa sih yang bikin tim itu nggak saling trust? Nggak jujur. Ya. Ya. Titip prospeknya diembat. Ya iya, siapa yang mau trust lagi ya? Terus akun diakses, duitnya diembat. Siapa yang mau trust lagi? Yes. Ada loh, ada. Banyak itu. Ada. Apalagi duit gede, ini banyak godaan nih di sini. Pertanyaan yang lebih penting lagi, kita sudah tahu 5 hal yang bisa bikin tim jadi nggak benar fungsinya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Harus proaktif. Yes, proaktif dengan pemain tim. Iya, betul. Apalagi, wah CR-nya bagus, masih inget. Yami. Melatih downline yang malfungsi. Iya. Dan melepaskan downline yang tidak akan berubah. Yeay. Itu dia yang berat itu. Masih ditetein aja. Salah ya? Masih disusu, salah. Disuapin. Didotin. Iya, bukan tete. Didotin ya. Dijodotin apa dijedotin, Ci? Dua-duanya. Apa tete dijedotin? Bagus, masih ingat semua. Pada saat kita mencari pemain tim yang ideal, cari good team player, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Apa 3 hal itu? Yang lapar. Yes. Kayak cerita lapar. ya? Ya, bukan laparnya Rita, tapi. Lapar gimana nih laparnya? Lapar ya, kepingin maju, kepingin sukses, kepingin belajar. Itu satu pertama, mencari downline yang hungry. Yang hungry dalam arti bukan laparan, tapi yang mau maju. Bagus. Ya. Ciara, geragas. Ya, betul. Itu tuh banget tuh. Lapar. Selalu lapar ya. Geragas. Bukan terus, makanan, yang kedua. tapi kan yo. Ora. Yang kedua apa, teman-teman?
Memiliki kecerdasan sosial. Maksudnya opo? Wih, pinter tenan nih memang luar biasa. Anak siapa dulu itu? Memiliki Anaknya mamanya pasti dia. kecerdasan sosial itu maksudnya apa? Memiliki kapasitas, kesadaran, interpersonal. Dapat menutupi kekurangannya. Iya, pintar bergaul. Terus bisa bertindak dengan tepat dalam berbagai skenario, memahami dinamika kelompok ya. Dan kemampuan-kemampuan individu. Nah, kecerdasan sosial itu namanya. Selain punya rasa lapar dan kecerdasan sosial, yang ketiga harus Rendah hati. ya, betul. Luar biasa. Keren Cita. Next question. Bagaimana kalau ada anggota tim yang melakukan tindakan tidak bisa diterima seperti cross-lining, chat-chat pribadi ke cross-line-nya, tanya ini ono yang berhubungan dengan bisnis, ketemuan. Terus merebut jaringan orang, berbohong saat presentasi atau overclaim. Apa yang perlu kita lakukan? Bunuh dia. Hah? Ditegur. Bunuh. Dibunuh. Siapa itu yang ngomong bunuh ya? Siapa tadi yang ngomong ya? Ayo. Untung bukan upline langsung. Gawat. Kelas berat. Contoh, ada downline yang mengerjakan MLM lain, mulai posting-posting MLM lain, prospek-prospek cross-line-nya, prospek downline dia sendiri. Apa yang perlu dilakukan oleh upline-nya? Ditegur, tapi terus dimusuhin. Ditegur. Tapi terus upline-nya dimarahin. Tapi upline-nya dimusuhin. Itu kan terusannya. Tapi upline-nya perlu melakukan apa? Dilakukan nggak? Kamu udah dikasih contoh, tendang dari grup gitu kan. Kasih arsenik aja, arsenik. Kasih arsenik ya. Ini teori kita tahu semua, tapi dalam kenyataannya mungkin tidak semudah itu mempraktekannya ya. Betul. That's why kita diingatkan kembali perlu yang ikut training ini jadi sama-sama tahu. Jadi harus berani dan eksplisit untuk kasih tahu. Nggak boleh seperti itu. Oke. Terus Pak Leri juga membahas mengenai konsultasi, berulang kali dibahas mengenai konsultasi. Apa sih pentingnya konsultasi? Biar tahu langkahnya ya, supaya nggak salah. Biar tahu langkahnya. Ayo, siapa yang ingat? Pak Leri bilang evaluasi diri. Ya. Membentuk leader, Bu. Kenapa Dok Kris? Uli, downline siapa ya? Downline Cirita. Udah. Oh ya, oke. Untuk membentuk leader, karena kalau iya betul. Dengan sering kita ketemu downline kita untuk berkonsultasi, maka kita bisa lebih kenal lebih dalam dengan tim kita, tahu masalahnya di mana. Bisa mencari leader yang tepat ya. Kita bisa nilai 3 poin tadi, yang 3 poin di nomor 3. Cari leader tepat, tahu bagaimana kita bisa membantu dia jadi leader yang baik. Itu pentingnya konsultasi. Udah dipraktekin belum? Sudah. Bagus. Yang belum, ini reminder ya, poin-poin ini nggak ada gunanya kita pelajari dan kita tahu semua kalau kita tidak mempraktekannya. Yang keenam, bagaimana caranya mengubah downline bisa menjadi leader yang hebat? Good training. Melalui training, oke. Apakah dengan downline ikut training dengan rajin, setiap Senin ikut training? Belum tentu. Nah. Melakukan coaching. Yes, coaching, konsultasi. Terus ada evaluasinya ya. Minta downline untuk evaluasi diri ya. Ingat nggak yang Pak Leri bilang? Minta downline-nya untuk evaluasi diri 2020 tuh seperti apa? Apa yang kurang dari 2020? Apa yang bisa diimprove untuk di 2021 ya? Harus ada sesi-sesi konsultasi ini baru bisa berubah dia jadi leader yang hebat. Itu adalah 6 hal yang 6 poin pertanyaan-pertanyaan di atas yang sudah kita pelajari. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang sudah Anda lakukan secara berbeda setelah mengikuti training ini? Atau masih sama-sama aja yang dilakukan? Mulai mereview tim. Mulai mereview tim, oke, good. Apalagi? Ayo, yang sudah melakukan hal berbeda, boleh di-sharing? Apa sudah dilakukan secara berbeda? Mengajak coaching. Mengajak coaching. Training, dilakukan ya. Apa ya? Training ke tim terus-menerus sih, Lus. Training ke tim terus-menerus itu bukannya udah dari tahun lalu ya, Ci Erna ya?
Iya. Apa yang sudah dilakukan secara berbeda setelah ikut training Pak Leri? Evaluasi diri. Evaluasi. Good. Evaluasi diri. Dan? Ya, itu. Melihat tim secara keseluruhan, mana yang perlu dikembangkan, kemudian mana yang perlu di-follow up. Bagus. Jadi dari poin nomor 3 ini kita sudah tahu nih mana yang hungry, mana yang memiliki kecerdasan sosial, mana yang rendah hati. Ini yang kita catat nama-namanya, yang kita perlu lebih intens follow up dia ya, konsultasi, lebih di follow up setiap hari. Ada yang sudah mulai lebih sering perhatikan secara personal downline-nya yang punya 3 poin ini? Sudah mulai. Good. Kalau yang sudah mulai, bagus. Yang belum mulai, nah ini reminder-nya. Kadang-kadang kita rajin ikut training, tapi tidak melakukan secara berbeda ya. Jadi ini poin penting juga, apa yang sudah kita lakukan secara berbeda. Ini kita bisa jadikan sebagai action plan. Action plan minggu depan, atau minggu ini, mumpung masih hari Senin. Action plan minggu ini mau ngapain? Sesuai dengan apa yang kita pelajari ya. Kalau punya masalah-masalah seperti ada anggota tim yang melakukan tindakan tidak sesuai, apa yang perlu dilakukan? Ini perlu dikerjakan ini, karena kalau kita tidak action, maka ini akan jadi seperti virus yang nanti nggak ditanganin, kayak kanker juga ya, kayak kanker nggak ditanganin, didiemin aja, bukannya jadi benar, nanti nyebar. Nah, itu adalah materi Senin lalu. Bagaimana dengan materi Jumat lalu? Masih ingat ya? Materi Jumat lalu, baru 3 hari ini. Kebiasaan kecil. Yes, betul. Judulnya kebiasaan kecil. Nah, Pak Leri sempat kasih tahu ada survei resolusi awal tahun biasanya berapa persen tingkat keberhasilannya? Berapa? 70%. 70%? 5%. 5%? Kecil. Yang Pak Leri kasih tahu adalah tingkat kegagalannya. Oh, 95%. 94% tingkat kegagalannya. Artinya cuma 6% yang berhasil. Apa yang membuat resolusi tersebut gagal? Motivasi turun. Motivasi turun, oke. Pada saat membuat resolusi, terlalu tinggi. Yes, terlalu tamak. Betul, terlalu tamak, terlalu berambisi. Terlalu ambitious resolusinya. Jadi gap-nya itu terlalu jauh lompatnya. Sehingga jadinya gagal karena berat rasanya pas dijalanin. Oke, bagaimana cara melakukan perubahan supaya bisa bertahan untuk jangka panjang? Dilakukan sedikit demi sedikit dan rutin. Betul sekali ya, start small. Oke, very good. Apa 3 hal yang bisa mendorong perubahan perilaku? Motivasi, kemampuan, dan petunjuk. rangsangan. Kemampuan sama Petunjuk. dorongan. Yang mendorong perubahan perilaku, pencerahan, perubahan lingkungan, dan perubahan kecil pada kebiasaan yang ada. Betul. Pertama pencerahan. Perubahan Yes. lingkungan. Kedua perubahan lingkungan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berbeda, perilaku kita bisa berubah. Terus yang ketiga perubahan kecil pada kebiasaan yang ada. Jadi kalau berubahnya kecil-kecil, dikit-dikit, itu bisa lebih bertahan ya. Apa 3 variabel kunci pembangun? Ini tadi aku udah dengar. 3 variabel kunci. Motivasi, perilaku sama dorongan. Kemampuan dan petunjuk. Betul. Motivasi itu apa sih? keinginan untuk melakukan sesuatu. Yeay. Koyung jago juga ini ingatannya. Kemampuan apa? Kemampuan apa kemampuan? Kemampuan atau kapasitas untuk melakukan hal itu. Yes, kapasitasnya. Kalau petunjuk maksudnya apa? Yang memicu untuk melakukan. Dorongan, pemicu ya, dorongan atau rangsangan. Memicu Anda untuk melakukan. Apa sih bedanya motivasi sama dorongan atau rangsangan untuk melakukan sesuatu? Dari luar dan dari dalam. Iya, betul. Good. Internal, eksternal. Yes. Kenapa motivasi aja nggak cukup, kata Pak Leri ya? Motivasi aja nggak cukup. Datang ke seminar, teriak-teriak, motivasi. Nggak cukup untuk melakukan perubahan secara permanen. Mimpi. Motivasi itu bisa identik dengan mimpi, bukan dreams. Motivasi itu hanya untuk prestasi. Cukup untuk sebuah prestasi. Oke. Orang yang datang ke training, kayak misalnya datang ke seminarnya Tony Robbins, bayar tuh 10 juta, 20 juta, tergantung tempat duduk ya. 100 juta bayar.
ikut training lompat-lompat 3 hari, 4 hari. Nah, setelah pulang, bertahan berapa lama semangatnya atau motivasinya? Tidak bisa berkelanjutan. Iya, tidak berkelanjutan ya. Good. Apa cara terbaik untuk mengubah kebiasaan? Mulai dari yang kecil. Yes, start small. Very true. Apa yang sudah Anda lakukan secara berbeda setelah training ini? Saya mulai doyan meditasi. Bagus. Terus saya mulai gowes hampir tiap hari. Biasanya Oke, seminggu 2 kali, bagus. 3 kali. Bagus. Yang berhubungan dengan bisnis ini? Breakdown. Broadcast produk. Membreakdown broadcast produk. Breakdown target menjadi kecil-kecil. Ngisi Excel, ngisi Oh, Excel. Excel diisi. Very good Pak Yandri. Itu ya daily tracker diisi. Iya. Soalnya kalau tiba-tiba ngelihat angka gede, pengen Whirlpool level 7 gitu ya, pingsan. Tapi kalau kita trace hari ini harus sekian pair, hari ini sekian pair, itu akan jauh lebih mudah bertahan ya. Ada lagi teman-teman yang sudah lakukan hal berbeda? Atau masih sama-sama saja seperti sebelum training? Ikut training gampang ya, praktekinnya ya yang challenging ya. Ada yang sudah mulai pasang trigger-trigger, kalau saya ke kamar mandi, saya akan push up 3 kali, push up dinding 3 kali. Ada yang sudah lakukan? Lucy kan? Udah. Lucy udah mulai berasa tuh. Iya. Udah. Bagus. Aku masuk kamar mandi push up dinding 12 kali. Karena 3 kali terlalu ringan kan. Udah habit kan, udah biasa olahraga. Jadi 12 kali. Ternyata sehari berasa Saya 15 juga. kali. Iya, sehari bisa 10 kali keluar masuk. Udah 120 kali push up dinding. Erna ke toilet aja nggak sempet ya, Nah? Ini udah 100. Push up. Hari ini udah 100. Kebirit-birit sampai Nggak keburu ngirim iCash. Nah, ini ada cerita lucu nih, karena aku terapkan seperti itu. Jadi, yang serumah sama aku harus melakukan itu juga, ada yang sampai nahan-nahan, dong. Oh. Sampai nggak mau lewat pintu itu, cuma masuk kakinya doang, katanya. So, nice ya, good reminder. Kita supaya tidak melupakan begitu saja training yang minggu lalu, karena minggu lalu kita ada 2 materi, dua-duanya sangat daging, sayang kalau lewat begitu aja kita tidak praktekkan. Jadi hari ini reminder lagi apa yang kita pelajari dan apa yang ingin kita jadikan action plan, teman-teman. Teman-teman bisa tulis 3 hal yang ingin dijadikan action plan. Apa yang mau diubah? Minggu ini dulu deh kerjain. Kenapa sih ditanya lagi? Karena teman-teman mungkin pernah dengar ini ya. It's not what you know, it's what you do with what you know that counts. Percuma kita tahu banyak, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Karena yang terhitung itu adalah apa yang kita lakukan dengan apa yang kita tahu. Jadi knowledge trap. Ya, nanti jadi knowledge trap. Orang belajar berenang, tapi belajarnya di kelas online, nggak masuk-masuk ke kolam. Iya. Gitu ya, Virtual. Belajar aja terus, iya, tapi nggak dipraktek-praktekin. Masuk Ya, kelas betul. online terus, belajar, yang namanya gaya katak begini, yang namanya gaya bebas begini, gaya kupu-kupu begini, tapi nggak dipraktekin. Michael juga Jordan gitu. main gundu, Cerna sering ngomelnya kayak Nah, gitu. itu tuh. Jago main basket, tapi mainnya gundu. Gitu. Oh iya. Betul. Sayang kan? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai web replika. Teman-teman, siapa yang belum tahu web replikanya masing-masing?